Selamat pagi, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai proyek ujian tengah semester. Yang akan kami jelaskan adalah tradisi Begibung oleh suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Kita akan menjelaskan latar belakang tradisi Begibung. Lombok merupakan salah satu tempat wisata Indonesia yang digemari oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Pulau Lombok juga menyimpan banyak potensi. Tidak hanya potensi alam saja, tetapi juga memiliki potensi wisata budaya lokal, seperti kesenian tari khas Lombok, tradisi kawin lari, tradisi presean yang juga merupakan adat suku Sasak untuk mendatangkan hujan dan tradisi bau nyale. Selain itu juga terdapat seni kerajinan kain songket khas Lombok dan kerajinan gerabah merupakan contoh seni kerajinan yang ada di Pulau Lombok. Di Lombok juga terdapat beberapa makanan khas seperti pelecing kangkung, ayam taliwang, nasi rembige, sate bulayak, sate rembiga, dan Begibung yang menambah kekayaan warisan budaya di pulau ini. Begibung merupakan tradisi makan bersama dalam satu nampan. Yang membedakan tradisi makan ini dengan tradisi makan di daerah lain adalah tradisi Begibung ini memiliki urutan makan atau adanya hierarki di mana makan pertama kali akan dimulai oleh orang yang lebih tua atau lebih dihormati, kemudian diikuti oleh orang yang lebih muda. Begibung sering dilakukan pada saat diadakannya acara di Lombok seperti acara begawe merarik atau pernikahan, sunatan, roah, ataupun acara lainnya yang melibatkan masak-masakan dalam jumlah yang besar. Begibung dilakukan dengan menikmati sajian dalam sebuah nampan yang berisi nasi, lauk pauk, dan air mineral secara bersama baik dengan 3 orang atau lebih. Filosofi tradisi ini adalah untuk menghilangkan adanya sekat antar kasta yang pada zaman itu begitu kuat di Lombok, sehingga munculnya tradisi makan bersama ini agar terjalin kebersamaan tanpa dibatasi dengan sekat kasta. Oleh karena itu, referen yang digunakan untuk menggambarkan keunikan tradisi Begibung dan suasana arsitektur Sasak ada 2, yaitu konsep Begibung dan juga lumbung padi Sasak sebagai acuan dasar desain. Sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik Vira, terima kasih atas penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Nicholas Brandon dan saya akan menjelaskan mengenai tata cara dan penyajian tradisi Begibung. Lauk yang disajikan dalam tradisi Begibung tidak selalu sama antara tempat yang satu dengan yang lainnya. Namun secara umum, lauk pauk yang disajikan dalam tradisi Begibung yaitu urap, ares, bebalung, sayur lebui, telur rebus, dan sayuran yang lainnya. Disajikan dalam satu nampan yang dapat dinikmati oleh 3 orang atau lebih. Penyajian makanan Begibung menggunakan nampan atau yang biasa disebut juga dengan nare dalam bahasa Sasak atau sejenis loyang yang berukuran besar. Di bagian atasnya ditaruh nasi dalam jumlah yang banyak, dengan lauknya ditaruh di sekeliling nasinya. Lauk yang terdapat dalam acara Begibung disebut dengan dulang. Bentuk penyajiannya berbeda di setiap tempat. Ada yang menyajikan dalam piring, kemudian diletakkan mengelilingi nasi yang tersaji dalam nampan, dan ada pula yang meletakkan bersamaan dengan tumpukan nasi dalam nampan atau nare, dan ada juga yang meletakkan dulang secara berjajar, membentuk barisan dengan jumlah tamu yang diundang. Satu dulang dapat dinikmati bersama sekitar 3 hingga 4 orang. Sebelum memulai makan bersama, dibacakannya doa dan ibadah. Kemudian, orang yang lebih tua mencuci tangannya terlebih dahulu di bejana yang telah disediakan oleh pemilik gawe. Setelah itu, makanan dapat disantap bersama. Namun, makanan dalam dulang tidak boleh dihabiskan, melainkan harus bersisa untuk kemudian dibagi bersama dan dibawa pulang, yang kemudian itu disebut sebagai berkat. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepada sesama anggota yang belum sempat makan. Biasanya, alat pembungkus berkat ini telah disediakan oleh pemilik gawe yang diletakkan dalam dulang, dan biasanya alat pembungkusnya terbuat dari daun pisang atau dapat diganti dengan kertas pembungkus makanan dan kemudian dimasukkan ke dalam tas kresek. Sekian penjelasan dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Brandon. Selanjutnya saya Marcella Griffin akan menjelaskan makanan yang ada pada tradisi Begibung. Yang pertama adalah serbuk atau urap khas Lombok. Makanan ini merupakan salah satu makanan khas dari suku Sasak yang tinggal di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam bahasa Indonesia, serbuk berarti urap, yang memiliki arti bercampur dan berbaur menjadi satu, atau dapat secara singkat dijadikan sebagai simbol kerukunan. Arti dari makanan ini sama dengan bagaimana cara makanan ini disajikan, yaitu dengan menyatukan berbagai sayur dan bumbu yang kemudian dicampurkan secara rata menjadi satu kesatuan lauk pauk. Perbedaan serbuk dengan urap lainnya adalah tidak menggunakan kencur sebagai bumbu utama dari serbuk itu sendiri. Maka dari itu, makanan ini sangat sering dijumpai pada tradisi Begibung.
Berikut bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat serbuk khas Lombok, yaitu ada 1 ikat daun kacang muda atau dapat digantikan dengan daun singkong, 1/4 buah sayur kol, 1 ikat kacang panjang, 100 gram toge, 1 buah kelapa muda untuk dibakar dan diparut, 1 liter air untuk merebus sayur, dan setengah sendok makan garam untuk rebusan sayur. Sedangkan untuk bumbunya memerlukan 2-3 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit atau dapat disesuaikan dengan selera, 7 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, terasi seukuran 1 sendok teh, setengah buah jeruk limau untuk diambil kulitnya, setengah sendok teh gula, dan 1 sendok teh garam yang nantinya dapat disesuaikan dengan selera masing-masing. Teknik pembuatan. Pertama-tama, cuci bersih dan rebus semua sayuran menggunakan air dan garam dengan waktu kurang lebih 5 menit agar tidak terlampau matang. Setelah itu, angkat lalu tiriskan. Sembari menunggu rebusan sayur dingin, bakar kelapa hingga kecoklatan dan mengeluarkan aroma harum. Setelah itu, barulah kita dapat memarut kelapa tersebut. Hal ini dilakukan agar serbuk menjadi lebih tahan lama dan memiliki bau sedap. Selanjutnya, cuci bersih semua bumbu yang telah disiapkan. Lalu sangrai cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan terasi secara bersamaan di atas teflon. Hingga cabai dan bawang merah berubah warna dan tekstur menjadi lebih layu, lembek, dan kecoklatan. Sedangkan untuk terasi, sangrai hingga berubah warna dan mengeluarkan bau khas terasi. Setelah itu, ulek seluruh bumbu yang telah disangrai bersamaan dengan ditambahkannya gula, garam, dan parutan kulit jeruk limau hingga halus merata. Kemudian masukkan kelapa parut ke dalam bumbu yang telah dihaluskan dan aduk hingga tercampur rata. Terakhir adalah iris tipis sayur yang telah direbus, kemudian satukan dan aduk rata dengan bumbu serbuk yang sudah jadi sebelumnya. Setelah itu, barulah sajikan serbuk di atas nampan atau nare agar nantinya dapat dihidangkan secara bersama-sama. Karakteristik rasa. Serbuk ini memiliki rasa pedas dan gurih hasil dari campuran cabai, bawang, terasi, dan garam, serta memiliki aroma khas yang menonjol dari campuran terasi dan kelapa muda yang telah dibakar sebelumnya. Tidak hanya itu, serbuk ini juga memiliki tekstur yang garing ketika dimakan, karena adanya campuran dari rebusan sayur yang pas dan parutan kelapa muda yang telah dibakar sebelumnya. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Maria. Terima kasih Marcella. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makanan kedua, yaitu sayur ares, makanan khas Lombok Timur pada suku Sasak, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Konon katanya, makanan ini berasal dari zaman dulu ketika peristiwa musim kekeringan yang berlangsung sangat lama di daerah warga setempat mengakibatkan banyaknya tumbuhan yang mati dan tersisa pohon pisang yang masih bertahan hidup, sekaligus yang menjadi pakan ternak sebagai pengganti rumput-rumputan. Dan dari hal tersebut, seorang warga mengamati ternaknya memakan pelepah pisang yang lahap, dan dari sanalah ia berniat untuk mengolah makanan dengan bahan dasar pelepah pisang dengan cara diiris-iris. Ketika dicoba, ternyata hasilnya rasanya enak dan menjadi makanan yang terkenal pada saat itu. Nama ares ini dibuat dari warga yang menciptakan hidangan tersebut yang kemudian menjadi nama dari makanan tradisional, sekaligus merupakan makanan tradisional suku Sasak yang hanya disajikan ketika acara begawe atau acara makan-makan setelah waktu berlangsungnya pernikahan. Karena makanan ini dipercaya dapat membawa keberkahan, juga dikarenakan tanamannya yang mudah tumbuh subur-subur. Bahan-bahan dalam sayur ares seperti berikut: 1 buah batang pisang, diambil bagian dalam batang yang putih dan lunak, santan dari 1 perasan buah kelapa dan dipisahkan santan yang kental, setengah kilogram ayam dipotong dadu, 2 buah batang serai, 4 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk, gula, garam penyedap secukupnya saja, dan bumbu halusnya 10 buah cabai keriting, 10 buah cabai rawit, 1 sendok krim merica bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 4 butir kemiri, setengah sendok teh terasi, dan siapkan masing-masing 1 ruas dari kunyit, jahe kencur, dan lengkuas, 10 siung bawang merah, dan 6 siung bawang putih. Teknik pembuatan. Pertama-tama menyiapkan baskom yang berisi air dan diberi garam agar getah yang keluar dari daging pelepah tidak lengket dan tetap putih dari segi warnanya. Batang pisang yang belum berbuah dikupas dan diambil bagian dalamnya yang masih muda, kemudian diiris-iris. Setelah itu bersihkan daging pelepah atau ares dengan membuang serat-serat pinggiran batang dan serat-serat benang sampai habis. Kemudian, daging yang sudah diiris diberi garam yang kasar dan beriodium agar daging potongan ares menjadi lemas dan rasa cepat juga berkurang. Lalu diperas dan dicuci menggunakan air bersih. Setelah itu diperas kembali. Kedua, menghaluskan bumbu halus dengan cara diulek, terkecuali untuk jahe hanya dikeprek saja. Kemudian bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan ditumis sampai wanginya tercium, lalu memasukkan ares dan sambil aduk-aduk agar bumbu tercampur merata.
Tahap terakhir memasukkan santan dan dimasak sampai matang. Untuk membuktikan sayur ares sudah matang atau belum adalah dengan cara memencet ares jika sudah lunak, menandakan sayur ares sudah matang dan siap untuk dinikmati. Karakteristik rasa yang dimiliki sayur ares ini adalah memiliki rasa yang manis tercampur juga pedas dari gula dan cabai-cabai yang terkandung di dalam bumbunya. Selain itu, ares yang sudah dimasak terasa memiliki kenyalan seperti labu siam yang telah dimasak dalam lontong sayur. Terima kasih Maria. Perkenalkan nama saya Vanessa Lee. Saya akan menjelaskan tentang makanan terakhir yang ada di tradisi Begibung, yaitu bebalung. Bebalung merupakan makanan khas dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan kuah yang berempah, serta menggunakan isian iga sapi dan sandung lamur. Dalam bahasa Sasak, bebalung memiliki arti yaitu tulang belulang, atau bisa juga diartikan sebagai tenaga. Bebalung merupakan makanan istimewa, dikarenakan di berbagai kesempatan seperti di acara besar seperti pernikahan, begibung, dan acara adat lainnya, bebalung selalu menjadi makanan pilihan yang akan dihidangkan. Dalam penyajiannya, biasanya bebalung disajikan dengan menggunakan mangkuk dan ditaburi dengan bawang merah goreng. Adanya bebalung di setiap acara besar, salah satunya seperti di tradisi Begibung ini, dikarenakan masyarakat setempat itu percaya bahwa setelah mengkonsumsi bebalung akan menambah tenaga dan meningkatkan vitalitas. Maksud dari vitalitas di sini ialah meningkatkan daya tahan tubuh atau stamina yang berasal dari rempah-rempah yang digunakan seperti kencur yang mengandung analgesik yang dapat meringankan rasa lelah, lengkuas yang mengandung minyak atsiri, galangin, dan lainnya yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh, serta dari isian yang digunakan yaitu iga sapi dan sandung lamur yang memiliki kalori, protein, lemak, dan lainnya yang dapat menjadi asupan untuk kita sehingga kita tidak mudah lelah ataupun lemas. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahan dan teknik pembuatan bebalung. Bahan-bahan yang digunakan yaitu ada 500 gram iga sapi yang dipotong dengan ketebalan 3 cm, ada 500 gram sandung lamur yang dipotong dengan ketebalan 3 cm, 3 sendok minyak goreng untuk menumis bumbu, 50 gram daun asam muda, 2000 ml air, dan untuk bumbu ada 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih yang diiris tipis-tipis, 1,5 sendok teh ketumbar bubuk, 5 cm kencur yang diiris tipis-tipis, 1 cm jahe yang diiris tipis-tipis, 1 cm kunyit yang diiris tipis-tipis, 1,5 sendok teh merica bubuk, 1 cm lengkuas yang diiris tipis-tipis, 4 sendok teh garam, dan 1,5 sendok teh gula pasir. Untuk teknik pembuatannya, tahap pertama, rebus iga dan sandung lamur dengan air 1000 ml selama 5 menit atau setengah matang untuk menghilangkan kotoran dan sisa darah yang ada pada daging, lalu dibuang, diisi kembali dengan sisa air 1000 ml dan direbus kembali. Tahap kedua, panaskan minyak di wajan, tumis bumbu yang sudah diiris tipis-tipis hingga harum. Tahap ketiga, masukkan bumbu yang telah ditumis ke dalam rebusan daging dan tambahkan daun asam muda, garam, dan gula, aduk rata. Tahap keempat, yaitu rebus daging dengan api sedang sampai bumbu meresap ke daging dan kuahnya mendidih. Lalu pindahkan ke dalam mangkuk dan taburi dengan bawang merah goreng. Tahap kelima, bebalung siap disajikan dengan nasi putih. Selanjutnya, karakteristik rasa. Bebalung memiliki karakteristik rasa perpaduan antara asam, manis dari gula, dan sari iga yang keluar dari iga sapi akibat proses perebusan, rasa asin dan gurih dari garam, serta yang menciri khaskan kuah bebalung yaitu rasa rempah-rempah yang berasal dari kunyit, lengkuas, dan bahan rempah lainnya yang digunakan untuk memasak bebalung. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, SWOT, strength, kekuatan dari latar belakang untuk kota Lombok itu sendiri, bahwa kota tersebut mempunyai keunikan budaya dalam bahasa, berpakaian, dan tradisi-tradisi yang terdapat di sana. Namun, seni dan atraksi di sana sangat indah, yang dimana mampu mengikat pengunjung maupun masyarakat mereka sendiri. Salah satu contoh kekuatan dari kota Lombok itu sendiri, mereka mempunyai tradisi yang dinamakan Begibung yang cukup terkenal di sana,
yang dimana mereka adalah tradisi yang menimbulkan simbol persatuan antara keluarga, dan karena tradisi tersebut, mereka mampu membuat satu dengan yang lainnya semakin bersatu tali persaudaraannya. Karena dipercaya juga menghilangkan tradisi suku, kasta, dan lain-lain. Kekuatan untuk tata cara penyajian tradisi tersebut yang membuat tradisi ini sangat berbeda dengan yang lainnya. Untuk masing-masing masyarakat, keluarga yang menjalani ini adalah untuk masing-masing menu makanan yang tercantum bisa beda tiap kalinya, dikarenakan ada adat untuk acara masing-masing tersendiri seperti pernikahan, sunatan, dan lain-lain, yang dimana mempunyai arti untuk tata cara penyajian itu sendiri, yang membuat mereka unik untuk masing-masing acara. Untuk kekuatan dari berbagai masakan itu sendiri adalah mereka mempunyai citra rasa yang beda dengan satu yang lainnya, dan mempunyai sejarah yang dimana membuat makanan tersebut terasa lebih spesial dan mempunyai arti di dalam proses pembuatan tersebut. Weakness. Untuk kelemahan dari Begibug itu sendiri, jika dilihat oleh orang-orang yang bukan asli dari suku Sasak akan merasa aneh, dikarenakan tidak terbiasa atau karena memang bukan budaya asli dari suku Sasak yang melestarikan budaya di mana beberapa orang bersatu untuk makan dalam satu nampan atau nare. Dan untuk cara penyajiannya, terkadang ada kelemahan yang terdapat yang dimana berjalan tidak sesuai aturan, dikarenakan adanya berbagai larangan-larangan antara tata cara penyajian Begibug. Salah satunya, tidak boleh menghabiskan makanan di dalam dulang dan harus bersisa karena akan dibagi bersama dan dibawa pulang, diartikan sebagai berkat. Dan untuk makanan itu sendiri, terdapat beberapa kelemahan, yaitu terkadang tidak semua masyarakat maupun pengunjung menyukai ciri khas dari masakan tersebut. Oleh sebab itu, terkadang harus mampu dipertingkatkan dari cara penampilan dan lain-lain agar mampu menarik masyarakat maupun pengunjung. Opportunities. Keunggulan bagi latar belakang Begibug itu sendiri, mereka mempunyai proses yang unik dan lain-lain, sehingga masyarakat yang membuat acara tersebut mampu menikmati yang dimana disertai adanya pemutaran yang bergilir untuk memakan makanan tersebut, yang melatih kesabaran dan membuat kita menghormati satu dengan yang lainnya. Dan juga di dalam tradisi ini juga melatih untuk mengenal kota Lombok itu sendiri, karena terdapat foto-foto yang dimana pemimpin tersebut harus mengenal kota Lombok agar bisa mampu mengingat budaya dari kota tersebut. Keunggulan dari dalam penataan cara penyajian itu sendiri tentu sendiri sangat berbeda dengan yang lainnya, di mana terkadang karena tradisi tersebut dipakai untuk berbagai acara-acara yang beda, maka hal ini tidak membuat para masyarakat maupun pengunjung bosan, dikarenakan untuk masing-masing acara desain juga berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Keunggulan dari makanan tersebut adalah mereka mempunyai rempah-rempah yang dimana sangat baik untuk kesehatan, dan juga karena rempah-rempah tersebut juga menimbulkan beberapa varian rasa sehingga makanan satu dengan yang lainnya bisa dinikmati oleh segala kalangan. Threats. Kelemahan untuk latar belakang Begibug itu sendiri, jika tradisi tersebut tidak dilanjutkan atau tidak ada suatu hal yang diperbaharui dalam tradisi tersebut, maka tradisi tersebut akan hilang karena zaman akan semakin canggih, yang dimana terkadang budaya pun juga harus dilestarikan agar selalu diingat dan dijalani oleh masing-masing. Kelemahan untuk tata cara penyajian bagi Begibug itu sendiri, terkadang tidak adanya kontribusi antara pihak keluarga yang menjalaninya. Contoh, seperti terkadang ada pihak keluarga yang mempunyai larangan khusus di hari-hari tertentu, tetapi terkadang pihak yang membuat tersebut tidak mementingkannya sehingga memperlambat proses acara tersebut.
Kelemahan untuk makanan tersebut adalah bahan-bahan yang ada susah untuk dicari. Terkadang, tidak semua orang menyukai rasa yang rempah terlalu menyengat. Namun, beberapa makanan dari kota tersebut banyak yang menggunakan rempah-rempah yang sangat banyak, sehingga beberapa orang tidak cocok dengan rasa tersebut. Dan juga, terkadang makanan tersebut tidak selalu dikenal untuk kebanyakan pengunjung, dikarenakan untuk menyebarkan masakan tersebut dengan ciri khas yang ada masih kurang. Terima kasih Miss Nini, sekian kami dari kelompok 3 sudah mempresentasikan tradisi Begibung itu sendiri yang dimana tradisi tersebut memiliki banyak keunikan dan budaya yang mengesankan.